Semakin maraknya masyarakat yang berolahraga lari, maka semakin banyak pula yang mengabadikan dan membagikan momen mereka berlari, baik berupa foto atau video. Yang kini sedang populer adalah statistik lari, seperti kecepatan atau jarak tempuh yang ditampilkan dalam aplikasi lari. Nah, sekarang saya mau lari sore di salah satu spot lari paling ramai di Jakarta. Dan biar gak ketinggalan tren, kita pakai aplikasi lari juga ya. Nih. Aplikasi lari yang ada saat ini biasanya mengukur beberapa statistik seperti kecepatan lari, jarak, waktu tempuh, bahkan visualisasi rute yang kita lewati. Data-data ini biasanya diunggah ke media sosial. Nah, sekarang saya sudah selesai lari dan tadinya sih data-datanya mau saya posting di media sosial. Tapi kayaknya data-datanya kurang oke deh. Apa mending saya sewa joki lari aja ya? Gimana menurut kalian? Sebagian masyarakat menyayangkan keberadaan joki aplikasi lari yang dinilai menghilangkan esensi dari olahraga sendiri. Joki lari ya? Iya. Itu sayang banget sih ya, sebenarnya kan tujuan kita lari kan untuk kesehatan sendiri pribadi. Jadi kalau ada joki lari ya buat apa kalau cuma buat gaya-gayaan aja gitu sih. Nggak setuju sih ya, sebenarnya kan lari juga buat kesehatan diri sendiri ya. Ngapain pakai joki lari terus buat di post lagi kan ya. Apalagi yang cuma datang ke GBK foto, habis itu udah pulang buat apa gitu. Sebagian lagi menilai hal tersebut lumrah dilakukan di media sosial untuk saling memotivasi antar pertemanan. Ya karena keren aja gitu, karena keren terus menambah motivasi ya kan, supaya banyak yang yang suka olahraga lari, seperti itu aja sih. Biar termotivasi Biar lagi termotivasi lagi. Oh. Kami pun menemui salah satu penyedia jasa joki aplikasi lari yang biasa menawarkan jasa di media sosial. Ia memulai bisnis ini setelah beberapa kali membantu memoles data-data lari teman-temannya. Dan kenapa aku milih joki lari, karena memang tren lari ini kan lagi naik banget ya minggu-minggu ini. Terutama mereka-mereka yang memang butuh validasi ataupun emang entertain di Instagram story ya biasanya. Nah, aku milih jasa ini karena memang jasa ini tuh cukup memang hobi dari aku sendiri, dan ini juga menurut aku resikonya rendah ya. Kayak nggak ada biaya-biaya yang terlalu tinggi untuk memulai jasa joki lari ini. Untuk menggunakan jasanya, Rafael memasang tarif Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilometer bergantung pada kecepatan lari yang diinginkan. Para pelanggan juga bisa memesan agar lari dilakukan di lokasi-lokasi tertentu. Ia sendiri tak merasa terganggu bila jasanya digunakan untuk kepentingan validasi di medsos semata. Akan tetapi, ia kurang setuju apabila jasanya digunakan untuk memanipulasi data. Nggak setuju bahkan. Nah, itu ada beberapa orang yang butuh data lari, itu tuh untuk kebutuhan pendidikan, misalnya disuruh gurunya untuk lari berapa kilometer. Nah, itu mereka pakai jasa joki itu salah, itu harusnya nggak boleh. Ada juga mereka yang menggunakan jasa joki lari itu untuk kebutuhan reward, misalnya kalau jadi juara 1, 2, 3 di virtual run ya biasanya, lari yang secara virtual itu mereka dapat hadiah. Nah, itu mereka suruh orang lain yang memang larinya lebih cepat, itu juga salah karena istilahnya membohongi dari panitianya itu sendiri kan untuk mendapatkan hadiah. Nah, itu aku pun nggak setuju. Menurut pengamat sosial Rizalwan Lubis, fenomena joki aplikasi lari ini muncul dari kebutuhan masyarakat akan validasi di media sosial. Orang-orang yang menggunakan joki ini itu poinnya adalah dia tidak ingin terlihat kalah gitu ya. Jadi ini konsekuensi logis dari satu pilihan ya. Pilihan yang pertama adalah dia ingin terlihat ya lebih sporty ya. Dia ingin terlihat lebih sporty. Tapi ketika dia masuk ke dalam pilihan untuk terlihat sporty itu, dia tidak mampu memenuhi itu. Ya, dan sekali lagi realitanya adalah di dunia digital ya. Jadi dia harus menciptakan fake reality. Jadi realitas palsu dia harus ciptakan itu karena dia sudah terlanjur memilih jalur untuk menunjukkan atau berinteraksi dengan orang melalui tadi simbol tadi. Simbolnya adalah saya berolahraga, kita tidak perlu ketemu, tapi percayalah saya akan berolahraga.
Apa buktinya? Ya melalui salah satu aplikasi ya. Rizalwan menilai meski dapat menghilangkan esensi berolahraga, fenomena ini merupakan sesuatu yang sulit dibendung. Ia hanya menyayangkan interaksi yang kemudian terbangun adalah interaksi yang penuh kepalsuan. Igu Basro, Indra Setiawan, Jakarta.